Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Di Athena, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi Tuhan, kepandaian, kepintaran, kemajuan itu adalah sebuah berkat ataukah sebuah kutuk. Orang pintar, orang pandai, kehidupan yang maju, yang modern, itu berkat atau kutuk? Dalam bacaan pertama, kita mendengar Paulus yang berkeliling untuk mewartakan Kristus yang bangkit di luar Israel. Dan dia sampai ke kota Athena. Kota Athena itu kota yang besar, kota yang megah, kota Helenis, ya, di mana di sana itu berkumpul orang-orang pintar. Dan di sana Paulus, ketika dia tiba, dia mewartakan Kristus. Ketika dia mewartakan Kristus, orang mendengarkan dia. Orang mulai tertarik dengan pengajarannya. Akan tetapi, ketika ia sampai kepada pewartaan akan kebangkitan, dikatakan dalam bacaan pertama tadi, mereka kemudian menolak dia. Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Mereka mengejek dia. Mengapa ya? Menjadi sebuah pertanyaan. Mengapa orang-orang pintar itu, orang-orang terpelajar itu, tidak mau membuka diri? Dunia dewasa ini sedang bergerak maju. Dan kemajuannya itu begitu pesat. Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Apakah kebenaran yang diwartakan, bukan saja kebenaran tentang Kristus, kebenaran tentang kemanusiaan, kebenaran tentang keadilan, kebenaran tentang perhatian kepada orang-orang yang miskin, kebenaran dalam menjalankan pemerintahan, apakah itu didengarkan? Apakah itu dilaksanakan dengan baik? Atau kalau kita lebih konkret lagi dalam situasi pandemi virus corona sekarang ini, ketika ada orang yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk menunjukkan kebenaran bahwa virus corona itu mematikan loh. Virus corona itu membunuhmu. Virus corona itu dapat memusnahkan kehidupan manusia. Tapi ada orang-orang pintar, ada orang-orang terpelajar yang berpengaruh kemudian menggunakan situasi ini bukan untuk semakin menguatkan pewartaan bahwa virus itu mematikan, tetapi kemudian membalikkan fakta itu, membodohi berbagai macam orang. Dan sayangnya banyak orang yang karena keluguhannya atau karena terpesona pada tokoh-tokoh tertentu terperdaya oleh orang-orang ini, dan hasilnya di mana-mana kehidupan masyarakat kita semakin banyak orang yang terkena virus corona ini. Kami pernah dibagikan sebuah grafik yang menunjukkan bahwa perkembangan virus corona di Indonesia ini sedang bergerak maju, naik. Di beberapa negara itu sudah grafiknya menurun.
grafiknya menurun. Thailand itu sudah habis, ya. Korea Selatan itu sudah habis. Indonesia itu sedang bergerak naik. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa? Ya karena apa? Karena kebenaran yang disampaikan kepada mereka ditolak. Ini sangat menyedihkan. Bukan saja membahayakan diri sendiri, tetapi juga pada akhirnya membahayakan orang-orang di sekitar kita. Mari, saudara yang dikasihi Tuhan, kita menggunakan kepandaian, kita menggunakan kepintaran kita untuk menuntun orang pada hal-hal yang baik. Jangan meniru, mohon maaf saja, para politisi kita. Banyak sekali politisi kita ini, kemudian yang memelintirkan berbagai macam hal yang baik demi kepentingan diri sendiri atau golongan. Mari kita menggunakan rahmat Tuhan, pintaran kepandaian itu untuk menemukan kebenaran yang menuntun kita kepada keselamatan. Semoga Tuhan nantiasa menyertai setiap orang yang berjuang untuk mewartakan kebenaran dalam hidup.